Bab 1826 Sistem Perencanaan Tertinggi. Dia melihat seorang wanita berbaju hitam perlahan turun dari langit. Matanya seperti sutra, dan dia memancarkan aura, "Aku bukan orang baik." Ketika Suke melihat ini, dia langsung terhibur. Bukankah ini wanita yang dikejar oleh peri Nisyang terakhir kali? Kenapa dia ada di sini? Dia tampaknya adalah perawan suci dari Istana Iblis. Petik 2. Menghadapi tuduhan peri Nisyang, Kyuzili sepertinya tidak mendengarnya. Sebaliknya, matanya selalu tertuju pada Suke. Dia tersenyum dan berkata, "Ini adalah Master Tang Sanang yang terkenal. Saya ingin tahu apakah Master Tang tertarik untuk datang ke Istana Iblis sebagai tamu?" Kemudian, dia mengedipkan mata pada Suke. Ada banyak kultivator wanita di Istana Iblis yang mengagumi Master Tang. Peri Nisyang tidak tahan dengan sikap seperti ini. Matanya hampir memuntahkan api. "Kyuzili, jangan lancang di sini. Reputasi wilayah surgawi dirusak oleh orang-orang sepertimu." "Oh, Ling Nisyang, lihat apa yang kamu katakan." Kyuzili menutupi wajahnya dan tertawa. "Membosankan untuk berkultivasi ke level Anda. Anda hanya tahu bagaimana bermeditasi sepanjang hari. Saya khawatir Anda belum mengalami bagaimana rasanya menjadi seorang pria, bukan?" Suke tidak bisa tidak memujinya di dalam hatinya. Ucapan yang bagus. "Rekan kultivator, apa asal-muasal Istana Iblis?" Suke mau tidak mau bertanya pada orang di sebelahnya. Kultivator tampak marah dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Tang, Anda tidak tahu ini. Istana Iblis adalah kekuatan besar di bawah komando Kaisar Langit Cheng Yuan. Para kultivator di bawahnya semua mengikuti jalan jahat. Mereka tidak sama sekali tidak terlihat seperti pembudidaya. Mereka diboikot oleh banyak kekuatan di benua awan langit. Jadi itu jalan yang jahat." Suke mengangguk dan berkata dengan benar, "Kalau begitu, aku benar-benar tidak bisa bergaul dengan mereka." Ketika kultivator mendengar ini, dia sepertinya telah menemukan seorang teman dan memarahi, "Tuan, Anda memang seorang biksu terkemuka. Kekuatan semacam ini hanya mencemari mata Anda. Dikatakan bahwa kultivator wanita di istana mereka sering menangkap kultivator pria dari dunia luar dan membawa mereka kembali untuk mempraktekkan seni hubungan intim. Banyak kultivator laki-laki di alam surgawi Yongzhen telah dibunuh oleh mereka." Suke terkejut. Mereka sangat penuh kebencian. Mereka hanyalah sampah para pembudidaya? Sebenarnya ada hal yang bagus. Di mana Istana Skyfen? Biarkan biksu tanpa uang ini menjelaskan prinsip-prinsip Buddhis kepadanya. Itu benar. Kakak perempuan kita paling membenci hal semacam ini, jadi dia selalu membenci Kyuzili. Ya, kekuatan bajingan semacam ini harus dilenyapkan oleh Sekte Buddha? Saya pikir dengan karakter mulia Grandmaster Tang, Anda harus membenci kekuatan semacam ini. Grandmaster Tang, Anda tidak boleh tergoda oleh penyihir ini. Amitabha, ajaran Buddhis biksu miskin ini sangat mendalam. Biksu tanpa uang ini tidak dapat melakukan ini. Cepat biarkan biksu tanpa uang ini pergi ke Istana Skyfen. Hei, Tuan Tang, mengapa kamu ngiler? Oh, biksu malang ini baru saja memikirkan berapa banyak pembudidaya laki-laki yang telah jatuh ke tangannya. Hatiku dipenuhi dengan kebencian dan aku ingin meludah. Suke menyeka mulutnya dan berkata sambil tersenyum, "Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu bagaimana menuju ke Istana Iblis?" Grandmaster Tang, kamu. Oh, jangan salah paham. Kudengar Istana Iblis telah melakukan begitu banyak kejahatan, jadi aku merasa sangat jijik. Saat kompetisi selesai, biksu malang ini akan pergi ke Istana Iblis untuk mempromosikan agama Buddha dan melenyapkan kejahatan roh. Ketika pembudidaya mendengar ini, dia mengacungkan jempol dan memuji, Grandmaster Tang layak menjadi biksu terkemuka dari Sekte Buddha. Saya mengagumi Anda. Di sisi lain, Ling Nisyang dan Kyuzili saling serang. Di satu sisi, keduanya sudah lama menjadi musuh. Di sisi lain, peri Nisyang sangat tidak menyukai Kyuzili. Sekarang kompetisi gerbang surgawi sedang berlangsung, dia berpikir untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk langsung mengakhiri perseteruan ini. Pada saat ini, tiba-tiba sebuah pilar batu besar tiba-tiba jatuh, menyelimuti semua orang. Kemudian, kekuatan agung formasi tiba-tiba bangkit, langsung menjebak semua orang di dalamnya. Ini adalah formasi isolasi bumi surga ke-9. Hanya ilusori Cloud Celestial Realm yang memiliki formasi ini. Wajah peri Nisyang tiba-tiba berubah.
Dia tidak punya waktu untuk berdebat dengan Qiu Zili lagi. Dia tiba-tiba mendongak dan berkata, Su Dingcheng, apa yang ingin kamu lakukan? Saat suara peri Nishang turun, seorang kultivator berbaju hitam muncul di depan semua orang dan berkata dengan senyum bangga, Peri Nishang, kita bertemu lagi. Bagaimana rasanya formasi isolasi bumi surga ke-9? Wajah peri Nishang sangat marah. Dia mengertakkan gigi dan berkata, HMPH, itu hanya formasi isolasi bumi surga ke-9. Apakah menurutmu itu bisa menjebakku? Wajah Qiu Zili juga tidak ramah dan matanya dingin. Su Dingcheng, apakah kamu ingin bertarung melawan dua alam surgawi kita sendirian? Su Dingcheng tertawa terbahak-bahak dan berkata, aku tidak akan berani. Jika formasi isolasi bumi 9 surga ini masih sama seperti sebelumnya, itu pasti tidak akan bisa menjebak kedua peri. Namun, sekarang kalian berdua bisa memberi coba dan lihat apakah kamu bisa melarikan diri. Peri Nishang mendengus dingin. Kekuatan inti surgawi melonjak di sekelilingnya, dan rambut hitamnya berkibar di belakangnya. Dia secara tidak sadar ingin mengguncang formasi terbuka. Kekuatan inti surgawi berwarna cerah menyembur keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi beberapa derek, terbang ke segala arah. Ledakan. Dengan suara teredam, burung bangau ini menghantam tepi formasi dan langsung berhamburan. Namun, formasi tidak bergerak sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Mata peri Nishang membelalak tak percaya. Dia telah berkultivasi ke puncak Celestial Prime, hanya satu langkah lagi untuk menjadi kaisar langit setengah langkah. Batas atas formasi isolasi bumi surga ke-9 hanyalah tahap tengah dari Celestial Prime. Terlebih lagi, kultivasi Su Dingcheng tidak sebaik miliknya. Formasi yang dia tampilkan tidak akan pernah bisa menjebaknya. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu puas dengan formasiku? Su Dingcheng tertawa beberapa kali dan berkata dengan gembira. Qiu Zili berjalan di depan peri Nishang dan berkata dengan suara dingin, sampah, biarkan aku melakukannya. Di kedalaman matanya, dua lampu hitam tiba-tiba menyala. Dalam sekejap, kecemerlangan gelap menyembur keluar. Kelima jarinya menjentikkan dan berubah menjadi lusinan kucing spiritual, melambaikan cakarnya ke arah formasi. Ini adalah metode surgawi Qiu Zili yang unik, metode pemecah formasi kucing spiritual. Seorang kultivator yang berpengalaman dan berpengetahuan segera meneriakkan asal mula seni sihir ini dan berkata dengan penuh semangat, seni sihir ini berspesialisasi dalam memecahkan susunan. Formasi isolasi bumi 9 langit pasti tidak akan bisa menjebak kita. Dor! Detik berikutnya, lusinan kucing spiritual langsung menghantam tepi formasi dan hancur berkeping-keping. Semua orang tercengang. Bahkan dua orang dengan kultivasi tertinggi di antara mereka tidak memiliki cara untuk merusak formasi. Su Dingcheng melihat pemandangan ini dan sangat senang. Dia tertawa dan berkata, saya sudah mengatakan bahwa formasi ini tidak seperti dulu. Itu telah menambahkan teks ilahi kuno. Tidak peduli seberapa mampu kalian berdua, saya khawatir Anda hanya bisa tinggal di sini dengan patuh hari ini. Teks ilahi kuno? Itu adalah teks dari para dewa legendaris, yang tidak muncul di dunia ini selama bertahun-tahun. Aku cukup beruntung menemukan warisan para dewa di rumah gua yang bobrok. Aku secara khusus memperbaiki formasi ini. Su Dingcheng berkata dengan bangga, kalian berdua sebaiknya menyerahkan batu pola Tao, atau kalian akan mati di sini. Tiba-tiba, suara penasaran terdengar di telinganya. Maaf, saya ingin tahu di mana Anda menemukan warisan para dewa. Su Dingcheng berbalik dan sangat ketakutan hingga kakinya menjadi lunak. Ya Tuhan! Kepala botak yang besar. Petik 2. Bab 1827 Sistem Perencanaan Tertinggi. Kepalanya yang halus dan berminyak bersinar di bawah sinar matahari, terlihat sangat menarik. Su Dingcheng melihat sekeliling dengan kaget, berpikir ada yang tidak beres dengan mantranya, bagaimana kamu bisa keluar? Suke menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata dengan ramah, tentu saja, saya keluar seperti ini. Ini tidak mungkin, kamu baru saja berada di tahap awal dari Celestial Prime. Su Dingcheng memandang Suke dengan tidak percaya, tidak mungkin seseorang yang tidak menguasai teks ilahi bisa keluar. Oh, apakah kamu berbicara tentang teks ilahi ini? Suke tersenyum, mengulurkan jarinya,
membuat beberapa pukulan sederhana di udara, lalu menepuknya dengan ringan. Pukulan ini tetap di udara, secara tak terduga melewati mantra tanpa halangan apapun. Wajah Su Dingcheng menjadi gelap. Siapa kamu? Sekte Buddha yang saya tahu tidak memiliki kemampuan seperti ini. Amitabha, ini adalah dharma saya yang mendalam. Wajar jika Anda tidak memahaminya, jelas Suke dengan ramah. Anda ingin menjebak saya, orang suci yang bertindak tangguh, dengan mantra sampah ini? Anda tidak tahu tempat Anda? Begitu mantranya keluar, Suke merasakan kekuatan yang kaya dari teks ilahi. Saat itu, Suke tercengang. Orang ini telah menguasai kekuatan teks ilahi, dan sepertinya dia jauh lebih kuat dariku. Baru setelah dia, dengan ramah, membujuk batu Tuhan, dia mendapatkan jawabannya. Kekuatan teks ilahi tidak bergantung pada berapa banyak teks ilahi dasar yang telah Anda kuasai, tetapi berapa banyak teks ilahi tingkat tinggi yang telah Anda kuasai. Batu Dewa berkata dengan marah, semut rendahan. Kekuatan satu teks ilahi tingkat tinggi sebanding dengan 10 teks ilahi tingkat rendah. Suke bertanya dengan penuh semangat, lalu berapa banyak teks ilahi tingkat tinggi yang telah saya kuasai? Belatung bodoh. Tunggu, jangan datang kepadaku dengan kotoranmu. Aku akan memberitahumu. Sekarang kamu telah menguasai satu teks ilahi tingkat tinggi paling banyak. Yang tentang keterampilan ilahi luar angkasa. Petik 2. Suke sangat tidak puas. Apakah teks ilahi lainnya tidak berguna? Batu Dewa itu menghina. Nak, karakter dewa dasar hanya untuk komunikasi. Itu sama dengan 1, 2, 3, 4 milikmu. Apa bedanya jika kamu menguasai lebih banyak? Berapa banyak yang telah dikuasai orang ini? Pegang pantatku. Itu hanya formasi yang dibangun dengan bantuan beberapa bahan sisa dari beberapa rune ilahi bermutu tinggi. Batu Dewa berkata dengan bangga, jika tubuh Batu Dewa ini masih ada di sini, formasi ini akan semudah bernapas. Petik 2. Tanpa menunggu Batu Dewa selesai, Suke melemparkannya kembali ke cincin penyimpanan. Kemudian, menggunakan Divine Rune bermutu tinggi yang telah dia pegang, dia keluar dari formasi. Tatapan Su Dingcheng sangat tajam, hatinya bergetar. Meskipun dia pernah mendengar nama Tang Xuanang sebelumnya, itu sebagian besar terbatas pada konsep Buddha Putra Buddha. Kekuatan yang ditampilkan orang ini sudah jauh melampaui Putra Buddha yang legendaris. Aku tidak peduli bagaimana kamu keluar. Karena kamu di sini, maka matilah. Su Dingcheng mencibir. Dia mengangkat tangannya dan membentuk segel yang rumit. 8 segel penghancur limbah. Dengan raungan rendah, cahaya kuning bersahaja melonjak di sekujur tubuhnya. Kekuatan inti surgawi melonjak, dan budidaya prime surgawi tahap akhir meledak sepenuhnya. Tidak hanya itu, ketika cahaya di tubuhnya menyala, pegunungan di sekitarnya juga melonjak dengan cahaya kuning bumi, seperti meteor, dan berkumpul di sekitar Su Dingcheng. Wajah Peri Nixiang tiba-tiba menjadi sangat jelek. Orang ini benar-benar berhasil mengolahnya. Ini adalah keahlian unik Kaisar Langit Huan Yun ketika dia masih muda. Qiu Zili juga terlihat serius. Jika jurus ini digunakan di pegunungan dan hutan, itu dapat memobilisasi kekuatan gunung dan sungai di langit dan bumi untuk digunakan sendiri. Ada begitu banyak gunung dan hutan di sini, saya khawatir kekuatan jurus ini adalah luar biasa. Long Aotian meliriknya dan menggelengkan kepalanya. Ini bukan hanya luar biasa, saya khawatir ini hampir mencapai kekuatan Kaisar Langit setengah langkah. Bahkan jika saya naik, akan sangat sulit untuk dilawan. Dia hanya mengatakan itu akan sulit, tetapi dia tidak mengatakan tidak mungkin untuk menolak. Di mata pria sombong ini, tidak ada orang lain selain Kaisar Langit. Semua orang memandang Suke dengan cemas, dan ada banyak diskusi. Ini buruk. Tuan Tang sudah terluka parah. Bagaimana dia bisa menolaknya? Bahkan jika dia tidak terluka, dia tidak bisa menahannya. Dia hampir berada di bawah kekuatan Kaisar Langit setengah langkah. Apakah kita hanya akan menunggu untuk ditangkap di sini? Semua orang kehabisan akal, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bahkan jika Peri Nixiang dan yang lainnya bergabung, mereka tidak akan dapat menghancurkan formasi dalam waktu singkat. Pada saat ini, mereka hanya bisa menggantungkan harapan mereka pada Tuan Tang yang berbudi luhur ini. Tuan Tang, ayolah. Saat cahaya di sekitarnya datang,
Aura Su Dingcheng naik dengan mantap dan dengan cepat mencapai puncak Celestial Prime. Aura yang dipancarkannya saja sudah cukup untuk menerbangkan awan di langit. Tang Xuanang, hari ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Su Dingcheng tersenyum ganas, dan segel di tangannya perlahan terbentuk. Mereka pertama kali membentuk segel persegi besar, lalu perlahan menyusut, dan segera menyusut menjadi seukuran 2 telapak tangan. Namun, pencegah yang menakutkan menjadi semakin menakutkan, dan orang-orang di bawah sudah bisa merasakan tekanan yang membuat mereka merasa kedinginan. Bisakah Tuan Tang benar-benar melakukannya? Peri Nishang menatap Suke dengan cemas, hanya untuk menemukan bahwa wajahnya acuh tak acuh, seolah-olah tekanan mengerikan di depannya tidak berpengaruh sama sekali padanya. Amitabha, gerakan ini sangat ganas. Aku khawatir aku tidak bisa menolaknya bahkan jika aku menggunakan seluruh kekuatanku, kata Suke merendah. HMPH, bagus kamu tahu. Cepat pergi dari sini, Su Dingcheng mencibir. Meski memiliki keunggulan absolut, kemampuan yang ditunjukkan oleh biksu ini terlalu aneh. Dia benar-benar tidak ingin bertemu pria ini kecuali benar-benar diperlukan. Namun, wajah Suke serius, dan dia berkata dengan suara yang dalam, tetapi, sebagai anak Buddha, bagaimana saya bisa mundur dalam menghadapi bahaya? Jika saya benar-benar melakukan ini, bukankah saya akan menempatkan teman-teman Tao yang percaya ini saya dalam posisi yang tidak menguntungkan? Saya tidak bisa melakukan hal seperti itu. Kata-katanya menakjubkan, dan orang-orang di bawah tergerak. Tidak heran dia adalah Tuan Tang. Tuan Tang, sebaiknya Anda menyingkir. Anda tidak bisa menolak gerakan ini. Seorang kultivator berteriak dengan getir. Merupakan kehormatan bagi saya untuk mengenal Tuan Tang. Suke melirik kebangkitan gila dari acting Top Points dan berkata dengan benar, hari ini, aku sama sekali tidak akan bergerak selangkah pun. Bagus, kalau begitu kamu akan mati di sini? Su Dingcheng meraung, dan tangannya dibungkus dengan kekuatan penghancur yang luar biasa, mendorongnya ke arah Suke. Tepat saat segel akan jatuh, dia tiba-tiba melihat lubang gelap muncul di antara telapak tangan Suke. Hah? Apa itu? Sebelum dia bisa bereaksi, kekuatan destruktif menekan langsung dari atas kepalanya. Suke memandang Su Dingcheng, yang ditekan sampai ke tanah oleh segel, dan berkata dengan tulus, sungguh segel yang kuat. Bab 1828 Sistem Perencanaan Tertinggi. Memadatkan kekuatan gunung dan sungai dalam radius 1000 kaki, kekuatan segel yang terkondensasi sangat kuat. Su Dingcheng langsung dihantam ke tanah tanpa ada kemampuan untuk melawan. Ia dipukuli hingga pusing dan kehilangan arah. Dia tidak dapat menemukan arahnya. Tapi dia bahkan tidak berusaha menyembuhkan lukanya karena tanda itu datang terlalu tiba-tiba. Dia tidak bisa mengetahuinya. Seharusnya tidak. Tandanya jelas ditujukan pada biksu botak. Mengapa itu jatuh dari atas kepalaku? Pada awalnya, Su Dingcheng berpikir bahwa seseorang telah menggunakan gerakan yang sama untuk menyerangnya secara diam-diam, tetapi setelah merasakannya dengan hati-hati, dia menyadari bahwa kekuatan inti surgawi ini jelas merupakan kekuatan inti surgawi miliknya sendiri. Apa yang terjadi? Setelah jatuh ke bawah tanah untuk beberapa saat, dia akhirnya berhenti di kedalaman yang tidak diketahui. Su Dingcheng tidak terburu-buru untuk keluar. Sebaliknya, dia menahan napas dan menahan semua fluktuasi kekuatan inti surgawi di tubuhnya. Meskipun dia tahu bahwa metodenya lebih baik daripada tidak sama sekali, setidaknya itu bisa meminimalkan kemungkinan ditemukan oleh pihak lain. Setelah beberapa saat, suara menyebalkan Suke datang dari atas. Su pemberi sedekah, aku tahu kamu masih hidup. Keluarlah sendiri. Biksu malang ini tidak ingin menangkapmu secara pribadi. Su Dingcheng tahu bahwa dia telah ditemukan. Namun, dia hanya mencibir ke dalam dengan jijik pada gagasan menangkapnya secara pribadi. Menangkap saya secara pribadi? Saya sekarang ribuan kaki di bawah tanah. Apa yang akan kamu gunakan untuk menangkapku? Perlu dicatat bahwa ribuan kaki di atas tanah dan di bawah tanah adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Untuk pergi ribuan kaki di bawah tanah, kekuatan yang dibutuhkan lebih dari 100 kali lipat ribuan kaki di atas tanah. Bagaimanapun, bumi adalah perlawanan terbesar. Selain itu, hukum benua awan surgawi jauh lebih kuat daripada di tempat lain. Tanahnya sangat padat dan sangat sulit untuk dihancurkan.
Su Dingcheng tidak percaya bahwa Tang Sangsue, yang hanyalah yang mulia surgawi tahap awal, dapat melakukan apa saja padanya. Ini tidak akan berhasil. Bagaimana jika orang ini datang dengan teknik rahasia Buddha yang omong kosong lagi? Su Dingcheng merasa sedikit khawatir, jadi dia dengan cepat mengatur lapisan susunan di sekelilingnya. Arai ini seperti baju besi, membungkusnya dengan erat. HMPH, aku aman sekarang. Su Dingcheng mencibir. Formasi susunan saya ini adalah formasi susunan teratas dari Illusory Cloud Immortal Domain. Mereka saling berhubungan. Bahkan supremasi abadi puncak seperti Anda akan. Apa-apaan ini? Sebelum dia selesai berbicara, sebuah tangan tiba-tiba muncul di depannya dari udara tipis dan meraih kerahnya. Sebelum dia sempat bereaksi, dia langsung menyeretnya sepanjang jalan. Ah! Su Dingcheng merasakan wajahnya digosok dengan keras oleh tanah. Dia tidak bisa menahan tangis kesakitan. Tang Xuanang, kamu bajingan. Di atas, Suke mengendalikan sihirnya agar tangannya tidak menyentuh tanah. Dengan kultivasinya saat ini, menekan Su Dingcheng secara paksa bukanlah masalah sama sekali. Selain itu, dengan mantra ilahi di tangan, apa yang disebut hambatan tanah bukanlah apa-apa. Para pembudidaya di sekitarnya hanya memandang Suke dengan bingung, tidak tahu apa yang dia lakukan. Mengapa Master Tang tiba-tiba berhenti bergerak? Setelah dia mengulurkan tangannya ke dalam kekosongan di depannya, tidak ada gerakan. Mungkinkah Tuan Tang terluka? Peri Nishang bertanya dengan cemas. Qiu Zili menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya tidak. Nafasnya tidak berfluktuasi. Terlebih lagi, meskipun segelnya baru saja mengenai dia, itu tidak membahayakan. Inilah yang mengejutkan semua orang. Dari sudut pandang mereka, segel yang sangat kuat barusan itu langsung menyerang Master Tang Xuanang. Tapi yang menakjubkan adalah Su Dingcheng yang jatuh. Adegan ini membingungkan semua orang, dan mereka hanya bisa menafsirkannya sebagai doktrin Buddhis yang kuat yang begitu mendalam dan indah. Tiba-tiba, seorang kultivator berkata, "Tunggu, apakah Anda mendengar sesuatu?" Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian dan menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa mereka tidak mendengar apa-apa. Peri Nishang mendengarkan dengan penuh perhatian dan sedikit mengernyit. Sepertinya, itu teriakan yang datang dari bawah tanah. Bawah tanah? Sebelum mereka menyadari apa yang sedang terjadi, sesosok tubuh langsung bangkit dari tanah, membawa sejumlah besar tanah, seperti anak panah yang tajam. Pria itu langsung berlari ke Suke dan kemudian berhenti di depannya. Ketika semua orang melihat wajah pria itu, mereka terkejut. Omong kosong. Su Dingcheng? Bagaimana dia bisa keluar? Petik 2. Mata Qiu Zili adalah yang paling ganas. Dia menatapnya dan berkata dengan suara rendah, orang ini, tampaknya telah ditangkap oleh Tang Xuanang dan diseret keluar. Mendesis. Semua orang tidak bisa membantu tetapi menghirup udara dingin. Jangan bicara tentang cara menariknya keluar. Betapa menyakitkannya ditarik keluar dari tanah dengan paksa. Tidak heran Su Dingcheng tampak seperti akan mati. Suke menatap pria sial di depannya, menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata, Amitabha. Pemberi sedekah surga itu baik hati. Aku menyeretmu keluar karena aku tidak punya pilihan lain. Maafkan aku, pemberi sedekah. Su Dingcheng hampir meledak karena marah. Kau menyeretku keluar hanya untuk memintaku memaafkanmu? Apakah ada yang salah dengan otak Anda? Petik 2. Tang Xuanang, suatu hari, aku akan membunuhmu, kata Su Dingcheng dengan lemah. Suke tidak mengomentari ini. Berapa banyak orang yang ingin membunuhku, tetapi pada akhirnya, bukankah mereka semua berhasil? Act of Qi Act of Sein melindungi tubuhku. Manusia fana sepertimu tidak bisa melukai sehelai rambut orang suci bertindak keras sama sekali. Petik 2. Baru saja, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Suke tersenyum dan berkata, kamu bilang kamu mendapatkan warisan para dewa, tetapi tidak ada seorang pun di benua awan langit yang bisa membaca teks ilahi, jadi seseorang pasti telah mengajarimu teks ilahi, dan orang itu menginstruksikanmu untuk menyergap kami, kanan? Dia baru saja meminta batu ilahi. Sekarang, di 4 gerbang surgawi besar, kecuali untuk situasi di gerbang surgawi tengah, tidak ada seorang pun di alam langit persegi yang memahami teks ilahi.
Adapun warisan para dewa, mungkin ada beberapa, tetapi mereka tidak akan mengajari orang lain cara membaca teks ilahi. Lagi pula, para dewa yang telah meninggalkan warisan telah meninggalkannya untuk keturunan mereka. Karena dia adalah keturunan para dewa, bagaimana mungkin dia tidak memahami teks ilahi? Su Dingcheng masih mengutuk Suke dengan suara rendah. Pada saat ini, ketika dia mendengar ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dia memandang Suke dengan tidak percaya. Kamu, bagaimana kamu menebaknya? Tebakan. Apakah ada kebutuhan untuk menebak? Suke mau tidak mau mulai meragukan IQ orang-orang di sini. Apakah para pembudidaya benua awan surgawi tidak terlalu pintar? Long Aotian seperti orang bodoh, dan Su Dingcheng mengajukan pertanyaan yang sebanding dengan orang bodoh. Bahkan jika kamu menebaknya, aku tidak akan memberitahumu. Su Dingcheng mencibir. Jika kamu memiliki kemampuan, maka bunuh aku. Dia sangat yakin bahwa dia adalah pengikut Kaisar Surgawi Huan Yun. Tidak masalah jika dia terluka, tetapi sama sekali tidak ada yang berani membunuhnya. Jika kamu membunuhku, tuanku, yang mulia Kaisar Langit Huan Yun, pasti akan. Sebelum dia selesai berbicara, kekuatan inti surgawi yang agung langsung mengalir ke tubuhnya dan mengirimnya ke dalam kehampaan. Suke melihat ke bawah dan melihat ekspresi ngeri dari orang-orang di bawah kakinya. Dia mengangkat bahu. Ini pertama kalinya aku melihat permintaan aneh seperti itu. Akhir dari bab ini. Bab 1829 Sistem Perencanaan Tertinggi. Mereka terjebak dalam formasi bumi pemadam surga ke-9. Alasan mengapa mereka tidak panik sama sekali adalah karena mereka tahu bahwa Su Dingcheng tidak berani membunuh mereka. Lagi pula, mereka semua adalah murid Kaisar Langit, jadi berkelahi satu sama lain bukanlah masalah besar. Tetapi jika salah satu dari mereka meninggal, itu akan menjadi situasi yang berbeda. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Tuan Tang Sanang akan membunuh Su Dingcheng secara langsung. Amitabha, biksu malang ini adalah orang yang jujur. Bukankah Susi pemberi sedekah ini memintaku untuk membunuhnya? Suke bertanya dengan ekspresi polos. Peri Nishang dan Qiu Zili saling memandang tanpa berkata apa-apa. Meskipun Su Dingcheng sudah meninggal, mereka tidak merasa sedih. Bagaimanapun, mereka telah menjadi musuh sejak lama. Alasan mengapa mereka tidak membunuhnya hanya karena dia didukung oleh Kaisar Langit Huan Yun. Meskipun mereka juga mendapat dukungan dari Kaisar Langit Yongzhen, kecuali jika itu benar-benar mengancam jiwa, para murid tidak akan dengan mudah membunuh mereka. Sudah berakhir. Setiap murid memiliki jiwa dewa yang tersembunyi di Kaisar Langit. Sekarang Su Dingcheng sudah mati, jiwa dewa telah merasakannya. Aku khawatir Kaisar Langit Huan Yun sudah mengetahuinya, kata Peri Nishang dengan nada rendah. Suara Suke tertegun. Dia merasa seperti 1000 kuda berlari kencang di dalam hatinya. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Aku sudah membunuhnya. Petik 2. Tapi untungnya. Suke tiba-tiba menunjukkan senyum damai dan berkata dengan suara rendah, sebenarnya, aku masih bisa membangkitkan Tuan Su. Tuan Tang, jangan bercanda. Bagaimana orang mati bisa dibangkitkan? Qiu Zili biasanya tersenyum, tetapi dia mengerutkan kening. Kaisar Langit Huan Yun memiliki temperamen terburuk. Kali ini, saya khawatir tuanku akan terlibat. Tuan Tang, ketika kompetisi ini selesai, Anda harus meninggalkan kuil bulan suci secepat mungkin. Peri Nishang menghela nafas dan dengan tulus menasihati, cepat dan kembali ke Tanah Buddha. Tanah Buddha telah diwariskan selama ribuan tahun. Dengan restu dari Buddha kuno, Kaisar Langit Huan Yun tidak akan mudah melangkah ke dalamnya. Ya, Tuan Tang, kamu harus segera pergi. Aku punya pesawat ulang-alik di sini. Sangat cepat dan bisa membantu Tuan Tang pergi. Yang lain juga angkat bicara. Beberapa bahkan mengeluarkan harta sihir mereka untuk membantu Suke. Dalam periode waktu yang dihabiskan bersama Guru Tang Xuanang ini, mereka telah sepenuhnya merasakan kepribadian mulia dari anak Buddha ini. Para pembudidaya yang tersentuh oleh kebaikannya secara alami tidak menginginkan kematian Master Tang. Adapun Su Dingcheng, kamu lebih buruk dari babi dan anjing? Jika dia tidak memprovokasi Master Tang, dia tidak akan mati. Bunuh aku jika kamu memiliki kemampuan. Apakah ini sesuatu yang bisa dikatakan manusia?
Tuan Tang sangat naif sehingga dia menanggapi kata-katanya dengan serius sebelum membunuhnya. Kesalahannya bukan terletak pada Master Tang, tapi Su Dingcheng terkutuk itu. Semua orang berpikir demikian, dan wajah mereka dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Jika Su Dingcheng dapat mendengar pikiran orang-orang ini, dia mungkin akan mati karena marah lagi. Brengsek! Akulah yang mati! Aku korban di sini! Mengapa kalian semua bertindak seolah-olah keledai botak itu adalah korban di sini? Suke mengangkat tangannya dan bertepuk tangan. Kekuatan karakter ilahi melonjak dan langsung menghilangkan formasi. Kemudian ia mengatupkan kedua telapak tangannya dan berkata, Amitabha, biksu malang ini akan menghidupkan kembali Su pemberi dana sekarang. Peri Nishang tersenyum tak berdaya dan menghentikan orang-orang yang ingin maju untuk membujuknya. Dia berkata dengan lembut, terima kasih, Tuan Tang. Peri, tidak mungkin hidup kembali, kata seorang kultivator dengan suara rendah. Peri Nishang menggelengkan kepalanya, matanya penuh kesedihan. Saya khawatir tanda tadi melukai otak Tuan Tang. Sekarang Tuan Tang tidak lagi normal. Ketika kultivator mendengar ini, dia tiba-tiba terlihat sedih. Ya, kekuatan tanda barusan begitu besar bahkan mereka tidak bisa memblokirnya. Tapi Tuan Tang memblokirnya dengan kekuatannya sendiri, dan saya khawatir kerusakan yang dideritanya tidak kecil. Tetapi agar kami tidak khawatir, Tuan Tang selalu berpura-pura tidak terluka dan bahkan menyelamatkan kami. Tuan Tang benar-benar benar. Suke merasakan mata orang-orang yang berterima kasih dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Ya ampun, ada apa dengan orang-orang ini? Mengapa mereka memandang orang suci yang bertindak keras seolah-olah seluruh keluarganya telah meninggal? Divine Stone, apakah kamu yakin tidak ada masalah dengan metode yang baru saja kamu katakan padaku? Suke berkomunikasi dengan batu ilahi melalui pikirannya. Belatung rendahan. Kotoran. Ya, tidak ada masalah sama sekali. Cepatlah. Setelah mendapat jawaban afirmatif dari Divine Stone, Suke mulai beroperasi. Baru saja, dia tidak benar-benar membunuh Su Dingcheng, tetapi menggunakan keterampilan ilahi untuk mengirimnya ke dalam kehampaan dalam sekejap. Efek sebenarnya dari keterampilan ilahi ini adalah untuk terhubung dengan kehampaan dan mencapai arti sebenarnya dari mengambil sesuatu dari kehampaan. Selain itu, kecepatannya sangat cepat, jadi dalam sekejap mata, jadi di mata orang luar, Su Dingcheng sepertinya telah dimusnahkan oleh telapak tangannya sendiri. Amitabha, biarawan malang ini akan mulai. Suke menyebut nama Buddha, menyatukan kedua telapak tangannya, tampak serius, dan seberkas cahaya Buddha menyinari dirinya. Setelah beberapa tarikan napas, dia tiba-tiba berteriak, kembalilah. Kemudian dia tiba-tiba meraih ke depan, dan kekuatan tak terlihat dari teks ilahi melonjak. Seluruh kekosongan tiba-tiba berputar, dan sosok Su Dingcheng perlahan muncul darinya. Kembali. Suke berteriak lagi, dan tangannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan cahaya Buddha tiba-tiba menyebar, menerangi seluruh langit. Para pembudidaya yang hadir tidak tahan dengan cahaya Buddha yang begitu kuat, dan mereka menutup mata tanpa sadar. Ketika mereka dapat melihat dengan jelas lagi, mereka menemukan bahwa Su Dingcheng sudah berdiri di depan mereka, hidup dan sehat. Meski aura orang ini masih sangat lemah, ki kehidupan tidak akan berbohong. Dia masih hidup. Semua orang tiba-tiba tertegun. Tuan Tang benar-benar dapat menghidupkan kembali orang mati? Metode luar biasa macam apa ini? Saya pernah mendengar bahwa ada orang-orang yang memiliki kebajikan besar dalam agama Buddha yang dapat terhubung dengan 9 ketenangan, mengganggu reinkarnasi, dan membawa orang mati keluar darinya. Mata Peri Nishang penuh keterkejutan, dan dia menatap Suke dengan ekspresi rumit. Untuk dapat melakukan ini, dikatakan bahwa itu adalah orang Buddha yang tertinggi dan suci. Kyuzili juga terkejut, biksu ini, apakah benar-benar reinkarnasi dari Buddha kuno? Mereka tidak pernah percaya bahwa Buddha kuno adalah reinkarnasi dari hal seperti itu sebelumnya. Lagi pula, dalam arti tertentu, Buddha kuno adalah seorang sage, dan statusnya mungkin bahkan lebih tinggi daripada Kaisar Langit. Tapi setelah melihat Suke membawa Su Dingcheng kembali dari kematian, meski mereka tidak percaya, tidak apa-apa. Ya Tuhan, Tuan Tang sangat luar biasa. Dia benar-benar dapat menghidupkan kembali orang mati?
Tuan Tang adalah seorang sage. Ya, hanya seorang sage yang bisa melakukan ini. Semua orang tiba-tiba menaikkan status Suke ke tingkat sage. Suke melihat kebangkitan gila dari acting top points in the system, dan hatinya sangat puas. Dia mengangkat tangannya, melambaikannya dengan lembut, dan berkata dengan lembut, tidak perlu melakukan ini. Bab 1830 Sistem Perencana Utama. Sejak kultivasi Su Dingcheng, semuanya lancar, dan dia pada dasarnya tidak mengalami kemunduran. Meskipun dia bukan murid pertama dari Fantasy Cloud Celestial Emperor, dia cukup populer di Fantasy Cloud Celestial Realm karena keterampilan dan bakat interpersonalnya yang luar biasa. Dalam benaknya, pesaingnya haruslah orang-orang seperti Pri Nishang dan Qiu Zili, yang terkenal dan populer di alam surga. Dia telah mempersiapkan kompetisi gerbang surgawi ini sejak lama, dan dia bahkan tidak ragu menggunakan kekuatan eksternal, hanya untuk memenangkan kompetisi ini. Tetapi Su Dingcheng tidak menyangka bahwa sebelum dia sempat bergerak ke Pri Nishang dan yang lainnya, dia akan bertemu Tang Xuanang. Pertama, dia dikalahkan dengan satu gerakan, dan dia bahkan diasingkan ke tempat yang aneh, seperti 9 ketenangan neraka. Tapi tidak butuh waktu lama baginya untuk ditarik kembali. Perasaan dimanipulasi secara sembrono ini membuat Su Dingcheng merasa terhina. Bajingan, aku murid Kaisar Langit, beraninya aku membiarkanmu mempermalukanku seperti ini? Su Dingcheng meraung, dan kekuatan yang kuat melonjak di sekelilingnya. Kekuatan inti surgawi di tubuhnya berguling ke atas dan ke bawah, dan mulai berkontraksi secara ritmis. Pri Nishang masih dekat. Tetapi ketika dia melihat pemandangan ini, dia tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan. Oh tidak, dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Kekuatan penghancuran diri seorang kultivator Celestial Prime benar-benar tak terbayangkan. Beraninya orang ini? Mendengar raungan Pri Nishang, ekspresi semua orang berubah, dan mereka dengan panik melarikan diri ke kejauhan. Dengan kekuatan Su Dingcheng, begitu kekuatan penghancuran diri benar-benar pecah, area dalam radius 100 kaki akan musnah. Melihat ini, Suke terkejut. F*CK, apakah orang ini begitu keras kepala? Dia bilang dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Petik 2. Saat dia hendak mengungsi, sebuah pesan dari Budfest tiba-tiba datang dari giok komunikasinya. Nak, cepatlah ke barat laut dan buat penyergapan. Penghancuran diri orang ini palsu. Tubuh aslinya telah melarikan diri. Petik 2. Suke tidak meragukan informasi yang diberikan oleh Budfest. Ketika dia mendengar bahwa penghancuran diri itu palsu, dia langsung merasa lega. Amitabha, kekuatan penghancuran diri belaka tidak ada artinya di mataku. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan menekannya ke arah Su Dingcheng. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi tenang dan acuh tak acuh, dan alisnya dipenuhi dengan penghinaan terhadap penghancuran diri ini. Seolah-olah kekuatan destruktif yang melonjak di hadapannya tidak layak disebut sama sekali. Su Dingcheng menatap tajam ke arah Suke. Tiba-tiba, energi unsur abadi dalam tubuhnya menyusut kembali ke tubuhnya seperti burung yang kembali ke sarangnya. Namun, niat destruktif semakin kuat, dan itu cukup membuat siapapun yang melihatnya merasa takut. Brat, kenapa kamu tidak pergi? Penghancuran dirinya palsu, tapi kekuatannya nyata. Suara bingung Budfest datang dari giok komunikasi lagi. Suke terkejut. F*CK, kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Sialan, siapa yang tahu kamu akan berhenti di situ dan tidak bergerak? Budfest bahkan lebih terkejut. Dia tiba-tiba mengubah nadanya dan berkata dengan suara rendah, Saudara Achilles, pergilah dengan damai. Aku akan mengurus semua warisanmu untukmu. F*CK. Suke mengutuk. 10 jarinya terbang saat dia dengan panik membentuk serangkaian segel tangan. Mata Pri Nishang terbuka lebar. Dia melangkah maju untuk membantu Suke menghentikan kekuatan penghancuran diri yang bergolak. Namun, Long Aotian dan Murong Yunhai dengan paksa menariknya ke belakang dan membawanya ke kejauhan. Peri, tempat ini terlalu berbahaya. Kita tidak bisa lama-lama di sini. Kekuatan Tuan Tang tidak dapat diduga. Saya pikir dia seharusnya baik-baik saja. Bukan karena mereka berdua takut mati, tapi kekuatan bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Pri Nishang masih ingin mengatakan sesuatu,
tetapi dia melihat cahaya kuat yang kuat mekar dari tubuh Su Dingcheng. Cahaya ini menyebar sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu memenuhi ruang puluhan kaki di sekelilingnya, dan dalam sekejap, itu menyelimuti sosok Suke. Ledakan. Raungan keras terdengar. Sebagian besar orang berada jauh dari pusat, tetapi mereka masih terguncang oleh raungan ini. Cahaya yang kuat itu seperti matahari di langit yang jatuh ke dunia fana. Itu sangat terang sehingga orang tidak bisa membuka mata mereka. Bahkan dengan mantra surgawi, sulit untuk dilawan. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama situasi ini berlangsung. Akhirnya, cahaya mulai melemah. Peri Nishang adalah yang pertama bergerak dan langsung menuju ke tengah. Semua orang tercengang sejenak, lalu mereka mengikuti dari belakang dan terbang menuju tengah. Sepanjang jalan, mereka melihat bahwa tanah di sekitarnya tampak tersapu oleh api. Tanahnya hangus hitam, dan tidak ada satu helai rumput pun yang tumbuh. Tanah itu sepertinya telah terpanggang oleh api selama beberapa bulan. Tidak ada jejak kehidupan. Bahkan udaranya penuh dengan bau yang menyengat, membuat orang sulit bernapas dengan lancar. Apakah ini penghancuran diri dari Celestial Prime? Kekuatan ini terlalu mengerikan. Ya, jika kita berada di tengah, aku khawatir kita sudah mati sekarang. Mengerikan. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan Master Tang sekarang. Semua orang berbisik, dan mereka tidak punya ide bagus tentang apa yang akan terjadi pada Tang Xuanang. Saat mereka sampai di tengah, tanah di sini berwarna merah, dan suhunya belum surut. Asap mengepul-mengepul di udara, dan mereka hanya bisa melihat jarak 3 atau 4 kaki di depan mereka. Peri Nishang sering melihat sekeliling, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak Suke. Dia tidak bisa menahan perasaan sedih. Mungkinkah Tuan Tang sudah mati? Qiu Zili mengikuti di belakang Peri Nishang dan berkata dengan emosi, ini adalah pertama kalinya aku melihat penghancuran diri Celestial Prime. Kekuatan ini, aku khawatir bahkan tidak akan ada tulang yang tersisa. Peri Nishang menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, lewati perintahku. Jika kamu bertemu seseorang dari Illusory Cloud Celestial Realm, pergilah sekuat tenaga dan jangan mati. Saat dia berbicara, aura pembunuh yang ganas keluar dari tubuhnya. Tidak mati berarti orang-orang di kuil bulan suci dapat menggunakan cara apapun, selama mereka tidak membunuhnya. Adapun kehilangan lengan atau kaki, itu semua tergantung mood orang yang melakukannya saat itu. Semua orang saling memandang dan memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Kakak tertua kami, kali ini, dia benar-benar marah. Peri Nishang memunggungi kerumunan dan melihat ke kejauhan. Qiu Zili, keluar dari sini. Aku sedang tidak ingin berurusan denganmu sekarang. Tidak seperti biasanya, Qiu Zili tidak berdebat dengan Peri Nishang. Dia hanya berkata dengan ringan sebelum pergi, jika kamu menemukan seseorang dari Illusory Cloud Celestial Realm, beritahu aku. Aku masih berutang nyawa pada Tang Sanang. Melihat tanah tandus di depannya, Peri Nishang sepertinya bisa melihat suara dan senyuman Suke. Orang yang mulia dan mengagumkan itu benar-benar mati di sini seperti ini. Kesedihan dan kesedihan memenuhi hatinya. Jangan khawatir, Tang Sanang, aku pasti akan membalaskan dendammu. 500 mil barat laut dari tempat ini. Aliran gas hitam menyembur keluar dari kehampaan dan kemudian memadat bersama, perlahan berubah menjadi sosok manusia. Sosok manusia ini belum sepenuhnya terbentuk, namun berusaha kabur ke kejauhan. Saat itu, suara main-main terdengar. Amitabha, kemana Su pemberi sedekah pergi?